kepada pemerintah. Tanggal 17 diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan 18 sebagai Hari Berdirinya Negara atau Hari Jadi NKRI. Usulan itu kita juga melakukan. Maka di setiap tanggal 17 dan 18 kita mengadakan upacara 2 kali, tasakuran 2 kali, selamatan 2 kali sebagai konsekuensi atas usulan ini. Dan begitu. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Assalamualaikum Pak Kus. Waalaikumsalam Mbak Viper ya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita akan berdialog tentang Hari Jadi NKRI ini Pak. Iya, iya. Jenengan kan kemarin dari istana nggih. Saya baca di media, Bapak dari Jakarta itu memohon dukungan kepada Bapak Presiden kita soal Hari Jadi NKRI. Bisa diceritakan Pak, apa itu Hari Jadi NKRI dan seberapa penting sampai perlu minta dukungan Presiden? Iya, terima kasih Viper dan sahabat-sahabat semuanya. Betul, beberapa hari yang lalu kami datang langsung ke Istana Negara untuk mengajukan surat permohonan kepada Bapak Presiden Joko Widodo ya, dalam rangka mempersiapkan bahwa besok pada bulan Agustus ini tanggal 17 kita mengadakan peringatan atau tasyakuran dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, besoknya tanggal 18 kita akan mengadakan upacara lagi, mengadakan doa bersama lagi, mengadakan syukuran lagi dalam rangka berdirinya Negara Republik Indonesia atau Hari Jadi NKRI. Ini sangat penting Mbak, karena banyak hal ya, khususnya untuk NKRI mungkin saya melihatnya begini. Dunia hari ini tuh sudah berubah, tidak seperti dulu. Maksud kami, dunia sekarang ini sudah mengglobal ya. Informasinya mengglobal, politik dunia mengglobal, ekonomi dunia mengglobal, budaya dunia mengglobal. Bahkan seolah-olah hari ini itu batas antara satu dengan negara lain seolah-olah hampir tidak ada. Gitu. Karena informasinya langsung, politiknya langsung ya. Nah, untuk itu kita melihat bahwa NKRI ini harus benar-benar dijaga. Jangan sampai di dunia yang global ini nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebudayaan kita itu tergerus oleh globalisasi. Nah, disinilah kita melihat perlunya dicari kapan sih NKRI ini berdiri atau kapan sih Hari Jadi NKRI ini. Kan seolah-olah selama ini kan kita nggak pernah mendengar ya, nggak pernah tahu istilah hari berdirinya NKRI, tidak pernah disebut, atau Hari Jadi NKRI pun tidak pernah disebut. Ya. Orang menyebutnya adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah ini kan agak membingungkan ya. Ini apa yang dimaksud? Apa kemerdekaannya? Apa hari jadinya? Nah inilah karena kami akan mengadakan acara ini terus-menerus ya. Kita sudah pernah beberapa kali ke istana ya untuk menyampaikan hal ini, dan kemarin kita betul-betul Pak Jokowi berkenan untuk memberikan arahan ya terkait agenda yang kita lakukan. Karena memang masyarakat kita juga ada yang bertanya, loh ini pemerintah belum menentukan, negara belum menentukan, kenapa Anda melakukan kan begitu? Sering terjadi pertanyaan semacam itu. Kalau menurut saya kita ngikuti filosofi Jawa Pak.
Atau kalau kami sendiri sebagai umat Islam itu kan ada kata-kata begini, lima takulu malataf alu, mengapa kamu menyerukan atau mengapa kamu mengatakan tapi kamu tidak melaksanakan, kan gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang iso ngomong ya kudu iso nglakoni, kan kan begitu. Nah, maka karena kita ini sedang untuk mengusulkan kepada pemerintah tanggal 17 diperingati sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan 18 sebagai hari berdirinya negara atau hari jadi NKRI. Usulan itu kita juga melakukan. Maka di setiap tanggal 17 dan 18 kita mengadakan upacara 2 kali, tasakuran 2 kali, selamatan 2 kali sebagai konsekuensi atas usulan ini, kan begitu. Nah, ini bukan hanya untuk besok, ini sudah kita lakukan sejak tahun 2018, jadi 2020 besok itu dalam hitungan untuk yang kelima, Mbak. Sudah yang kelima kali. 2022 ini yang kelima. Ya. 2022 ini yang kelima besok ini. Jadi beda ya Pak antara kemerdekaan bangsa Indonesia dengan berdirinya NKRI. Iya, sangat berbeda, Mbak. Sangat berbeda. Memang kalau sekilas orang menganggap oh ini hanya istilah aja kok. Oh ini hanya kata-kata aja kok. Wow, hati-hati. Ini dalam pandangan kami ini menyangkut alam bawah sadar. Ini menyangkut tentang ketuhanan, ya. Dan juga menyangkut tentang etika kita kepada leluhur. Dokumen tentang proklamasi itu ada di teks proklamasi, ya. Di sana disebutkan, ya, proklamasi kami bangsa Indonesia, ya, bukan kami Republik Indonesia, bukan, tapi kami bangsa Indonesia. Kemudian dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, kan begitu. Nah, kata Indonesia yang kedua itu apa maksudnya? Apa itu negara? Apa itu bangsa? Mungkin orang akan bertanya. Nah, kalau melihat dari urutannya di dalam aturan tata bahasa Arabnya namanya Siyahul Kalam, kata Indonesia kedua ini merujuk pada kata Indonesia sebelumnya. Apa yang dimaksud adalah bangsa, kan begitu kan? Jadi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Berarti yang dimaksud kemerdekaan adalah bangsa Indonesia. Nah, kemudian di alinea yang kedua disebutkan hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Inilah yang dimaksud negara. Hal-hal mengenai karena negara ini adalah organisasi kekuasaan. Iya, Pak. Ya. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian ditulis Jakarta 17 Agustus. Jadi tanggal 17 itu masih janji akan dipindah. Dijanjikan perkataan pemindahan itu tanggal 17, tapi pemindahannya bukan tanggal 17. Ya, kemudian maka ditulis atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ini fakta sejarah. Tidak ada dokumen lain. Tidak ada kata-kata di dalam teks proklamasi itu republik. Nah, kenapa ini terjadi? Orang memahami republik sebenarnya dari telusuran kami berdasarkan dokumen yang kami baca, Soekarno tidak pernah mengatakan 17 kemerdekaan republik. Satu pun tidak pernah. Soekarno selalu mengatakan 17 proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan republik. Nah, munculnya istilah republik itu sejak Orde Baru. Ya, yang saya tahu ya. Kemudian ini berkembang dengan istilah yaitu 17 Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Itu muncullah kata republik. Sebelumnya tidak ada. Jadi proklamasi kemerdekaan selalu begitu. Nah, dari sinilah ketika ini diulang-ulang dianggap sebuah kebenaran hingga orang mengira bahwa republik itu berdiri tanggal 17. Inilah yang saya maksud bahwa ada sebuah yang kita namakan salah letak keliru pasang. Ini memang jujur kami sampaikan, Mbak, ini bukan penemuan kami pribadi. Ini ada bukunya
yang ditulis seorang kiai namanya Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti. Buku itu ditulis tahun 1980. 1980. Sudah berapa tahun berarti? Iya. Sudah 80 sampai 32 tahun. 40 ya. Oh iya ya Pak, Ya, 22 ya, 42 sekitar tahun. 42 tahun. Jadi buku itu sudah ada. Dari buku sinilah kita terinspirasi, kemudian kita melakukan hal-hal yang kita anggap ini penting untuk diluruskan. Ya, buku itu ditulis seorang kiai, judulnya Mensyukuri Nikmat Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 2025 dan mensyukuri nikmat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian ini menyangkut soal keimanan. Maksudnya begini, Mbak. Kemerdekaan itu dari mana? Asalnya. Perjuangan, ya. Apakah perjuangan murni? Tidak. Kemerdekaan itu adalah atas rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini disebut dalam undang-undang. Jadi bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang percaya adanya Tuhan. Maka orang yang percaya pada Tuhan itu jangankan berjuang, makan aja lo harus menyebut nama Tuhan, kan begitu. Mau tidur aja nyebut nama Tuhan. Artinya bahwa di setiap langkah gerak kita itu kita selalu meminta namanya bimbingan, ya, pertolongan Tuhan, kan begitu. Menyatakan nama Allah. Nah, atas nama Allah, ya, berkat rahmat Allah. Nah, ini diakui bahwa perjuangan yang kita usahakan dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun, sampai kalau Bung Karno mengatakan 350 tahun perjuangan itu, kemudian perjuangan itu mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan pertolongan Tuhan, yang hal ini disebutkan di dalam undang-undang. Bunyinya begini: atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, kan begitu. Jadi kemerdekaan itu dinyatakan setelah mendapatkan berkat rahmat Allah dan dalam perjuangannya. Nah, jadi Allah itu menurunkan berkat rahmat yang namanya kemerdekaan bangsa. Besoknya tanggal 18 Allah itu menurunkan berkat rahmat lagi, yaitu berupa negara. Jadi ada dua nikmat Allah, ada nikmat Tuhan. Nikmat yang pertama adalah kemerdekaan, nikmat yang kedua adalah berdirinya negara. Tanggal 17 yaitu hari Jumat Legi, ya. Besoknya tanggal 18 harinya Sabtu Pahing, itulah berdirinya negara. Artinya yang ini kami sampaikan, kalau kita menyebut 17 kemerdekaan Republik, kita itu mengingkari nikmat Allah, mengingkari nikmat Tuhan. Yang Tuhan berikan itu kemerdekaan bangsa, bukan kemerdekaan republik. Karena apa? Republik itu diberikan besoknya, gitu loh maksudnya, ya. Artinya begini, kalau kita menyebut HUT kemerdekaan RI atau HUT RI nggak salah, tapi tanggalnya 18, bukan 17, gitu ya. Jadi Allah menurunkan dua nikmat, nikmat kemerdekaan untuk bangsa dan nikmat berdirinya negara. Jadi beda ya, Pak? Sangat berbeda. Nah, supaya lebih jelas, bisa kita lihat begini, Mbak. Sejarah Amerika, ya. Amerika itu merdeka, kemudian bisa mendirikan negara kurang lebih 10 tahun. Jadi bukan berarti kita merdeka langsung bisa mendirikan negara, loh. Belum tentu. Masih ribut untuk siapa presidennya, apa dasarnya, ya kan? Apa benderanya? Itu kan perlu proses, ya. Di mana wilayahnya? Ini perlu proses. Amerika itu perlu bertahun-tahun setelah dia merdeka dari Inggris, ya, kemudian sekian tahun baru bisa mendirikan negara Amerika. Hampir sama dengan India. Setelah India merdeka itu kurang lebih 7 tahun, saya lupa berapa tahun, ya, untuk bisa mendirikan negara. Bayangkan, jangankan mendirikan negara, untuk menentukan bahasa itu sulitnya minta ampun loh. Iya. India itu tidak punya bahasa nasional yang dari bangsanya sendiri. Bahasa nasionalnya kan masih pakai bahasa Inggris, ya. Jadi tidak mudah. Maka Indonesia ini
kira-kira satu-satunya negara di dunia yang satu hari dia merdeka, besoknya bisa mendirikan Negara. Beda dengan Singapura, Malaysia. Hari itu dia proklamasi negara karena kemerdekaannya negara adalah pemberian dari Inggris, kan negara persemakmuran. Sementara Indonesia yang menyatakan negara bukan pemberian. Tidak ada pemindahan dari Belanda ke Indonesia, tidak ada. Tidak ada pemindahan dari Jepang ke Indonesia, tidak ada. Tidak ada pemindahan dari sekutu, tidak ada. Kan tidak ada. Jadi kita itu menyatakan merdeka tanpa pemberian negara asing. Tanggal 17. Nah, setelah kita merdeka, disebut dalam undang-undang kan begini, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu, kan gitu bunyinya di undang-undang itu ya, dalam suatu, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Ya, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Jadi dari kekuasaan rakyat yang telah merdeka itu menjelma menjadi negara. Maka Bung Karno jelas mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas untuk menuju sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu maksudnya. Nah, selain itu bisa kita lihat sebelum tanggal 17 Agustus siapa yang dijajah? Republik atau bangsa? Republik. Siapa? Sebelum tanggal 17 Agustus ya. Sebelum tanggal 17, tanggal 16 sampai tahun 45, 44, 43 itu negara sudah ada belum? Belum. Nah, belum ada. Berarti yang dijajah itu rakyat, bangsa atau negara? Rakyatnya. Rakyatnya. Bener kan? Kan republik belum ada. Ya kan? Iya. Negara republik belum ada. Yang dijajah adalah rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia. Kan begitu. Kemudian yang berjuang mengusir penjajah siapa berarti? Rakyat. Rakyat kan? Iya. Bangsa kan? Apa itu sukunya macam-macam, agamanya macam-macam, kayak apapun itu. Bangsa Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam, itu yang berjuang. Ya kan? Kemudian merdeka. Masa merdekanya jadi yang merdeka republik? Beda kalau ini sudah ada negara, negara ini dijajah, kemudian negara ini berjuang, itu bisa dikatakan kemerdekaan republik. Kan ini tidak. Maka yang merdeka adalah rakyat, yang menyatakan kemerdekaan adalah rakyat. Nah, setelah rakyat ini merdeka, baru besoknya kita mendirikan negara. Ini maksudnya kita itu menghargai negara. Maksudnya gini Pak, negara Republik Indonesia tidak pernah dijajah. Sekalipun negara Republik Indonesia negara suci, tidak pernah dijajah oleh Belanda, tidak pernah dijajah oleh Jepang, tidak pernah dijajah oleh sekutu, tidak pernah dijajah oleh Portugis, tidak pernah dijajah oleh Prancis ya. Yang pernah dijajah oleh Spanyol, Portugis, Prancis, Belanda, Jepang itu adalah bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia. Nah, penyebutan kemerdekaan Republik itu selain bertentangan dengan nikmat Tuhan, itu juga kita tidak menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang karena mereka bukan republik. Iya, maksudnya. Nah, kalau ini diterus-teruskan, orang akan berpersepsi negara republik pernah dijajah, ya kan? Negara republik pernah mengusir penjajah, kemudian negara republik itu merdeka. Ini saya rasa kurang tepat ya. Yang satu mengingkari nikmat Tuhan, nikmat Allah, yang kedua etika leluhur, tidak menghormati para leluhur, para pahlawan, para pejuang ya yang telah mewujudkan ini, tentu etika yang kurang baik. Maka kalau ini diteruskan, kita menjadi bangsa yang tidak atau kurang beretika. Kita menjadi negara yang kurang atau tidak beretika. Kita menjadi pelaksana negara yang kurang
beretika. Ini sangat tidak baik dan ini akan bisa mengganggu menurut kami, mengganggu tentang kebangsaan ini atau tentang kenegaraan ini. Kira-kira gitu, Mbak. Ya.